Perkenalkan, nama saya Nyoman Widya Saputra dengan NIM C1N020026 dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Praktikum Biologi Dasar acara 4 yang membahas tentang ekologi. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ekologi adalah bidang yang mempelajari bagaimana organisme berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan. Berdasarkan perkembangannya, ekologi bisa disebut sebagai ilmu dasar lingkungan, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam rumah tangganya, atau ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya dengan komponen di sekitarnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan fungsional. Artinya, antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi membentuk suatu sistem yang dikenal dengan ekosistem. Jadi, objek ekologi adalah ekosistem tersebut. Suatu daerah dapat disebut ekosistem jika daerah tersebut dihuni oleh makhluk hidup. Dengan demikian, komponen ekosistem terdiri atas benda mati atau tak hidup, yaitu komponen abiotik, dan makhluk hidup, yaitu komponen biotik. Peristiwa yang terjadi setelah dilakukannya pengamatan pada Hydrilla sp dan ikan cupang yang dibagi menjadi dua rangkaian. Rangkaian pertama yang diberikan label T1, T2, T3, dan T4. Kemudian rangkaian kedua diberikan label G1, G2, G3, dan G4, yang dimana T1 dan G1 diisi dengan seekor ikan cupang, T2 dan G2 diisi dengan ikan cupang dan Hydrilla sp, T3 dan G3 diisi dengan setangkai Hydrilla, T4 dan G4 diisi air kolam saja. Selanjutnya, rangkaian percobaan 2. G1, G2, G3 dan G4 ditempatkan di tempat yang gelap, yaitu di dalam kardus, dan selanjutnya kardus ditutup. Lalu, rangkaian percobaan pertama, yaitu botol yang berlabel T1, T2, T3 dan T4 ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian dilakukan pengamatan secara berkala setiap 6 jam sekali selama 48 jam pada kedua rangkaian tersebut. Setelah dilakukannya pengamatan pada kedua rangkaian percobaan, berikut adalah kondisi dari Hydrilla sp dan ikan cupang atau hasil pengamatan dari rangkaian percobaan dan juga warna air dari percobaan tersebut. Waktu ke-30, air masih bening keruh dan ikan lebih banyak diam. Jam ke-36,
air mending keruh dan ikan lebih banyak diam dan sering di permukaan. Jam ke-42, air mending keruh dan ikan lebih banyak diam di dasar botol dan warnanya mulai memudar. Jam ke-42, air mending keruh, ikan lebih banyak diam di botol dan sesekali berenang dan warnanya memudar. Dan pada jam ke-48, air tetap bening keruh, ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada sering di dasar botol. Pada botol yang diberikan label G2 yang berisi Hydrilla sp dan ikan cupang, pada jam ke-6 tidak ada perubahan, ikan lincah. Pada jam ke-12 masih sama, tidak ada perubahan. Pada jam ke-18 tidak ada perubahan, ikan lincah, tetapi tumbuhan mulai sedikit tidak segar. Pada jam ke-24 air mulai bening kekuningan, ikan lincah, tumbuhan sedikit tidak segar. Pada jam ke-30 air bening keruh kekuningan, ikan bergerak lebih lambat dari biasanya, dan tumbuhan kekuningan. Jam ke-36 air bening keruh kekuningan, ikan bergerak lambat, tumbuhan hijau kekuningan. Sedangkan pada jam ke-48 air bening keruh kekuningan, ikan lebih banyak diam di permukaan dan warnanya memudar, dan tumbuhan kekuningan. Pada botol yang diberikan label G2 yang berisi tangkai Hydrilla sp, pada jam ke-6 air keruh, tumbuhan segar, dan pada jam ke-12 masih sama. Pada jam ke-18 air bening keruh mulai kekuningan dan tumbuhan mulai menguning. Pada jam ke-24 air bening keruh kekuningan, tumbuhan menguning. Jam ke-30 air bening keruh kekuningan, tumbuhan menguning dan menjadi layu. Jam ke-36 air keruh kekuningan, tumbuhan menguning dan terlihat layu. Pada jam ke-42 air keruh kekuningan, tumbuhan menguning terlihat layu. Sedangkan pada jam ke-48 air keruh kekuningan, tumbuhan menguning dan terlihat lebih layu dari sebelumnya, disertai dengan daun yang rontok. Pada botol yang diberikan label G4 yang berisi air kolam saja, dari jam ke-6 sampai jam ke-48 tidak ada perubahan, air tetap bening keruh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.